siapkan hati kita untuk masuk hadirat-Nya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami puas, di hadirat-Mu kami bebas, kami menikmati kasih-Mu Tuhan.
hadirat-Mu kami menemukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu kami menikmati kasih-Mu. Kasih-Mu memuaskanku. Haleluya. Syukur, 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 syukur Tuhan. Berbicara bersabda buat kami. Kami rindu mendengar firman-Mu. Firman-Mu memenuhi hati kami. Firman-Mu memenuhi hidup kami. Firman-Mu menuntun kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, malam ini kita akan sama-sama belajar satu hal tentang dewasa dalam Kristus. Banyak orang berpikir bahwa dewasa itu berbicara mengenai usia. Tetapi kebenaran yang kita perhatikan ternyata dewasa berbicara tentang tanggung jawab. Orang yang dewasa akan diberi tanggung jawab yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab dimulai dari hal-hal yang kecil atau dimulai dari hal-hal yang remeh. Saya mulai melayani bukan langsung menjadi gembala, tetapi menjadi pengerja, menjadi full-timer gereja, dan dimulai dari hal-hal yang kecil, bahkan hal-hal yang tidak diamanatkan oleh gembala saya lakukan demi untuk belajar satu hal. Jadi saya bisa melakukan hal-hal seperti membersihkan AC, membersihkan kipas angin yang ada di ceiling, yang ada di atap yang tingginya 15 meter, 20 meter. Saya harus naik scaffolding. Itu saya lakukan dengan inisiatif sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar dari hal yang kecil. Dan ketika gembala saya perhatikan, loh kenapa kamu lakukan itu? Saya belajar melakukan dari hal yang kecil. Supaya saya tahu, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan buat orang-orang yang saya layani. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita baca dari Efesus 4 ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Efesus 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sini dikatakan ada kedewasaan penuh. Jadi benar-benar dewasa. Kekasih Tuhan, apa yang kita dapat dari dewasa di dalam Kristus? Hal yang pertama bicara tentang karakter Kristus. Apa tujuan hidup Anda? Kita perlu tahu, kita sebagai manusia punya tujuan hidup. Ada orang yang mungkin berpikir, ya biarlah hari esok. Tetapi ada juga yang berpikir, bagaimana dia hidup di hari ini dan mempersiapkan hari esok. Yang benar adalah memang hidup di hari ini dan mempersiapkan hari esok. Kita perlu punya tujuan hidup. Ada banyak orang pingin menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Itu baik sekali. Saya sangat-sangat tidak akan meremehkan hal itu. Namun menjadi seperti Yesus itu bukan hal yang mudah. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah menjadi diri kita sendiri sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan mau kita memiliki karakter Kristus. Dan karakter Kristus ada di dalam buah roh. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, hubungan dengan sesama. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, berbicara kehidupan dari diri sendiri. Buah roh sebenarnya bicara tentang kasih. Kalau saudara menikmati kasih Tuhan, dan kemudian saudara mempraktekkan kasih kepada sesama, kasih yang kasih yang walaupun itulah kasih dari Tuhan, kasih yang tidak bersyarat. Namun di balik itu semua akhirnya mengalir, ada yang sukacita, damai sejahtera, bahkan yang paling sulit menurut beberapa orang, dan saya yakin itu memang sulit sebetulnya, yaitu penguasaan diri. Bayangkan
kita bisa mengasihi orang lain dengan begitu kasih, begitu lembut, melayani orang lain dengan luar biasa. Tapi kadang-kadang yang namanya penguasaan diri, wow, kalah. Penguasaan diri bisa kalah dengan babi guling. Penguasaan diri bisa kalah dengan makanan-makanan yang berlimpah. Sudah tahu, jangan makan makanan tertentu yang berlemak atau makanan yang mengandung karbohidrat begitu banyak karena dia diabetes, nekat. Ya, padahal lidah kita hanya 10 cm. Mau lidah yang lebih panjang bolehlah sampai 15 cm, tapi urusan makan harus nikmat. Saudara yang dikasih Tuhan, penguasaan diri termasuk menguasai diri dalam hal memakan sesuatu. Saudara, kita juga belajar hidup di dalam buah roh itu adalah proses seumur hidup. Sehingga dalam kehidupan kita nggak bisa berkata punya buah roh itu instan. Ingat, buah roh itu satu buah, ada 9 rasa. Dan itu berjalan memproses kehidupan kita seumur hidup kita. Jadi buah roh dalam kehidupan kita benar-benar diproses setiap hari makin indah. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita berjumpa dengan Yesus. Sehingga setiap orang yang memperhatikan kita, mereka memperhatikan karakter Kristus. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan lebih besar dan aku makin kecil. Tuhan lebih besar dalam diriku, aku makin kecil. Jadi artinya keakuan kita, keegoan kita makin kecil. Dan Kristus yang makin besar. Sehingga setiap orang bisa melihat memang dia benar-benar sudah berubah. Dia bisa berubah. Apa kata orang tentang Anda? Tidak terlalu penting. Tetapi yang paling penting, apa kata Tuhan tentang Anda? Tuhan berkata buat Anda, jadilah dirimu sendiri, seperti yang aku mau, kata Tuhan. Dan saudara, kita belajar mengembangkan karakter Kristus dalam diri kita. Dan kita mulai stop, kita mulai berhenti menghakimi, menilai karakternya orang. Setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Bahkan menjadi the best of them, menjadi yang terbaik bagi mereka sendiri. Hal yang pertama, mari kita punyai karakter Kristus. Dan yang kedua, punya pola pikir Kristus. Kekasih Tuhan, karakter yang kita miliki akan memengaruhi pola pikir kita. Kalau kita punya karakter yang benar, yang baik, yang bagus, maka pola pikir kita hendaknya benar, baik, dan bagus. Mari kita perbarui pola pikir kita. Dan mari kita baca dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Ada 8 hal yang perlu kita pikirkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagian kita adalah memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Lakukan itu, pikirkan itu. Dan bukan hanya memikirkan, tapi mulai praktekkan, lakukan. Ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. 8 hal, pikirkanlah. Dan kemudian apa yang sudah dipelajari, terima, dengar, lihat. 4 hal, lakukan. 8, 4 ini, saudara perhatikan, pikirkan, dan lakukan. Maka kita akan benar-benar bisa fokus memiliki pola pikir Kristus. Saudara, hal yang pertama bicara tentang karakter Kristus. Hal yang kedua bicara tentang pola pikir Kristus. Dan hal yang ketiga bicara tentang sikap Kristus. Sikap kita sangat dipengaruhi oleh karakter dan pola pikir. Dan kedewasaan seseorang sangat ditentukan oleh sikapnya. Jadi, kalau sikap dipengaruhi oleh karakter dan pola pikir, sehingga sikap itu membentuk kedewasaan, maka kita bisa melihat karakter, pola pikir, sikap, akhirnya kedewasaan. Nah, ini yang kita harus punya, yaitu sikap benar dan positif.
miliki sikap benar dan positif. Termasuk kita berespon dan bereaksi yang benar. Always right response. Kita punya respons yang benar dengan peristiwa-peristiwa, masalah dan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita gunakan mata kita melihat hal yang benar. Mari kita gunakan telinga kita mendengar hal yang benar. Mari kita punyai pikiran kita pikiran yang benar. Miliki hati yang benar dan lakukan yang benar terus setiap hari. Pada akhirnya saya mau sampaikan kepada saudara bahwa dewasa di dalam Kristus adalah memiliki karakter, pola pikir, dan sikap Kristus. Maukah saudara dewasa di dalam Kristus? Miliki karakter, pola pikir, dan sikap Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, menghibur kami, memimpin kami untuk melakukan kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Acap kali kami gagal, tetapi Tuhan selalu membangunkan kami kembali, sehingga kami bersemangat kembali, sehingga kami pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kami mau memiliki karakter, pola pikir, dan sikap Kristus. Kami mau menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dan malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang masa pemulihan dari COVID-19. Keluarga dari Ibu Syana, Ibu Muji, dan Aming. Kami berdoa mereka pasti sembuh, pasti pulih. Dan kami percaya ya Tuhan, saudara-saudari yang lain yang sedang isolasi mandiri, yang ada di rumah-rumah, yang hari ini sedang membutuhkan pertolongan, Tuhan menyatakan keajaiban, pertolongan lewat para kekasih Tuhan yang terdorong dan tergerak hatinya untuk melangkah menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat beberapa anak-anak Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan kekuatan, perlindungan, bimbingan dari Tuhan. Kami berdoa buat Bu Meno, kami berdoa buat Bu Ikut. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, Tuhan memberikan penghiburan buat mereka, sehingga mereka dapat menolong dan melayani anak menantu dan cucu mereka. Bahkan mereka pun dapat menjadi berkat, menjadi teladan buat kelompok mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Saudari Yofi yang hari-hari persiapan untuk kemoterapi. Biarlah lewat kemoterapi Tuhan menyembuhkan, bahkan Tuhan menyembuhkan total sampai seakar-akarnya. Kami berdoa segala penyakit kanker yang dia alami dicabut dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Pak Selamat, biarlah otot-ototnya makin kuat sehingga dapat berjalan dengan lebih baik. Dan kami menyerahkan Pak Roni, penglihatannya disempurnakan oleh Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari ini sedang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan lewat bilur-bilur Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, bahkan masa depannya. Kami berdoa Tuhan turut campur dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Lalu Pak, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja setiap hari, mengumpulkan berkat sebagai karyawan maupun pengusaha dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami minta pertolongan-Mu, proteksi-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu khusus buat mereka. Apalagi mereka bekerja dengan melakukan protokol kesehatan dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan beberapa kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami, khususnya jemaat Roh Jajak, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka tinggal. Kami berdoa perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pembelaan Tuhan ada pada mereka. Dan biarlah Tuhan menuntun hidup mereka satu demi satu, dan Tuhan memberikan berkat khusus buat mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Alvinsiu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberikan perlindungan dan berkat khusus buat mereka.
Dan kami menyerahkan keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta maupun Manado. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan yang terbaik buat mereka. Dan kami juga berdoa keluarga Ibu Siana di Tangerang, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan berkat-berkat khusus. Tak lupa kami berdoa buat keluarga Haris Intan, keluarga Chris Okta, dan orang tua serta mertua. Kami berdoa Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat khusus, dan Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Dan kami menyerahkan Tuhan keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali. Tuhan memberi berkat khusus, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupannya bersama keluarga. Bahkan kami sekarang berdoa buat rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap hari dengan penuh syukur, penuh sukacita. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa di dalam pelayanan-pelayanan mereka, dijauhkan dari segala macam malapetaka dan mara bahaya. Kami semua menanti-nantikan pertolongan-Mu setiap hari ya Tuhan, menantikan solusi-solusi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia. Biarlah di bulan Agustus ini, vaksin yang sudah dipersiapkan dapat menyebar, dapat terdistribusi dengan benar, dengan baik, mulai untuk usia 12 tahun ke atas. Bahkan kami juga berdoa, biarlah vaksin khusus nakes yang ketiga tersedia dan terdistribusi dengan benar dan baik, dan biarlah Agustus ini semua nakes yang ada dapat tervaksinasi. Kami berdoa Indonesia sembuh, Indonesia pulih kembali, dan ekonominya bergerak kembali, bangkit kembali. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, memberkati mereka secara khusus. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu yang istimewa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.